Apotek veteriner merupakan suatu apotek yang melayani kebutuhan obat hewan, menerima resep dokter hewan, serta melayani kebutuhan kesehatan dan alat-alat kesehatan untuk hewan. Intinya memang serupa dengan apotek manusia, hanya di sini melayani obat-obat hewan serta kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Apotek Veteriner Universitas Gadjah Mada merupakan apotek veteriner pertama di Indonesia, resmi berdiri di Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi pada 6 Desember 2018. Peresmian dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama UGM, dihadiri oleh jajaran pimpinan dan dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Farmasi. Kemudian juga ada tim pembentukan apotek dan perseptor dari Fakultas Farmasi, direktur dan staf RSH, dinas-dinas terkait, serta undangan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari industri obat hewan di Indonesia. Apotek veteriner ini berdiri dengan Memorandum of Understanding antara Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Farmasi UGM oleh kedua dekan. Latar belakang pendirian apotek veteriner saat itu adalah yang pertama, sebagai pengawasan dan kontrol penggunaan obat hewan di Indonesia. Kemudian yang kedua, penjaminan keamanan serta ketersediaan obat hewan yang baik. Kemudian ketiga, sebagai solusi pelayanan resep dokter hewan. Kemudian yang keempat, menghindari praktek ekstra label serta membantu mengatasi masalah global dan One Health terkait terjadinya resistensi antimikroba dan juga residu obat hewan dalam produk pangan asal hewan melalui manajemen pemberian obat hewan yang baik, ideal, dan juga rasional. Apotek veteriner sebagai suatu unit pelayanan terminal pada masyarakat tentunya menjadi sangat penting perannya dalam pengawasan dan juga penjaminan diperolehnya obat hewan secara legal dan juga aman. Mengapa? Karena di dalam apotek veteriner memiliki dua penanggung jawab obat hewan, yaitu dokter hewan dan juga farmasis atau apoteker. Aturan perizinan dan berdirinya sebagai suatu badan usaha legal juga telah diatur. Yang pertama adalah perizinan apotek veteriner diatur dalam Permentan nomor 15 tahun 2021. Kemudian yang kedua, sebagai pelaku usaha dan bidang usaha obat hewan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2021. Adanya apotek veteriner dengan penanggung jawab tenaga apoteker dan juga dokter hewan, maka diharapkan unit ini akan mampu mengemban amanah penggunaan obat hewan yang baik dan benar. Obat hewan diberikan pada hewan untuk pengobatan dan juga pengendalian penyakit. Obat-obat hewan merupakan agen penyembuh sebagaimana yang diberikan pada manusia, seperti beberapa antibiotik, antivirus, antiparasit, anti radang, dan banyak jenis yang lain ya, termasuk obat-obat anestetika, obat-obat kanker, vitamin dan juga mineral. Obat-obat ini diberikan untuk pengendalian penyakit dan juga sebagai pemacu pertumbuhan produktivitas ternak yang produknya dikonsumsi oleh manusia ya, seperti susu, daging, kemudian telur ya, dan berbagai produk olahannya seperti yogurt ya, mentega dan produk-produk lain yang memang berasal dari produk olahan atau produk hewan. Seberapa sering kita mengonsumsi bahan-bahan tersebut? Ya tentunya tiap hari ya, hampir tiap hari kita makan telur, makan daging, makan ayam ya, dan lain sebagainya. Obat hewan yang beredar saat ini sudah diatur peredaran dan pengawasannya ya oleh pemerintah melalui Permentan nomor 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Meskipun sudah ada aturan, namun kenyataannya obat hewan banyak beredar dengan bebas ya, diperoleh dengan mudah, bahkan untuk obat keras pun itu bisa didapatkan tanpa resep. Ya, bahkan disalahgunakan, apalagi sebelum ada aturan terbaru tentang apotek. Obat hewan yang tergolong obat keras atau khusus diracik dan dijual bebas di toko obat, di pet shop ataupun retail-retail online dan juga tempat-tempat yang lain. Nah, apotek veteriner ini merupakan solusi tepat dalam keamanan penggunaan obat hewan ya. Mengingat sekarang di masyarakat obat hewan juga bisa diperoleh di tempat-tempat seperti poultry shop, kemudian pet shop, toko obat ataupun tadi ya secara online.
Apakah ada jaminan bahwa retail-retail tersebut memiliki prosedur pelayanan obat yang ketat ataupun memiliki tenaga berkompetensi ya sebagai penanggung jawab obatnya seperti dokter hewan atau apoteker? Kita tidak tahu. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan obat untuk hewan ya, baik itu hewan kesayangan, hewan produksi ya ataupun hewan ternak di apotek veteriner. Ya, jadi fungsi apotek veteriner ini adalah satu, menebus resep dokter hewan ya, kemungkinan besar apotek manusia juga sering tidak bisa melayani. Kemudian yang kedua, mendapatkan obat-obat hewan yang legal dan terjamin keamanannya. Ketiga, bisa mendapatkan bahan dan alat-alat kesehatan untuk hewan. Yang keempat, bisa memberi informasi dan edukasi dan terkait dengan kesehatan dan obat hewan. Kemudian juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hewan ya, ataupun edukasi tentang obat hewan jika memang apotek tersebut menyediakan praktisi dokter hewan atau klinik hewan ya, seperti di Rumah Sakit Suparwi di FKH UGM ini juga melayani pemeriksaan kesehatan hewan, rawat jalan dan rawat inap serta menyediakan pelayanan obat hewan melalui apotek veteriner. Penggunaan obat hewan dalam produksi ya, baik untuk pengobatan, pencegahan, kemudian sebagai imbuhan pakan, untuk desinfektan menyebabkan risiko terbentuknya residu dalam tubuh hewan. Permasalahan tersebut dapat dicegah dan diminimalisir dengan tersedianya apotek veteriner ini ya sebagai pintu terminal keluarnya obat hewan. Sebagai suatu unit yang bertanggung jawab dalam distribusi dan pengawasan obat hewan, maka apotek ini akan memiliki manajemen apotek dan kelengkapan sumber daya manusia yang kompeten ya. Jadi tidak hanya bisa menjamin ketersediaan obat untuk menghindari penggunaan ekstra label, namun juga mampu mengontrol penggunaan obat hewan sehingga mengurangi masalah resistensi antimikroba. Nah, secara lembaga apotek ini memiliki peran praktis. Yang pertama, menyediakan ketersediaan obat hewan ya, atau menjamin ketersediaan obat hewan, menjamin penggunaan obat hewan yang benar dan aman, serta menyediakan kebutuhan terapi veteriner meliputi pelayanan resep veteriner, alat kesehatan, dan juga sarana penunjang terapi lainnya. Adanya apotek veteriner di tengah masyarakat ya, jadi tidak hanya di kampus atau di UGM ya, tentu akan menjadi rujukan yang tepat untuk memperoleh obat hewan yang legal dan juga aman ya. Dengan adanya aturan tentang perizinan dan badan usaha apotek veteriner, maka siapapun yang berkompeten itu bisa mendirikan apotek ini ya di wilayah manapun di Indonesia untuk mendukung pelayanan obat hewan dan juga peredaran dan pengawasan yang semakin baik. Edukasi masyarakat modern tentang penggunaan obat hewan yang aman, bahaya antimikrobial resisten, dan juga residu dalam pakan ataupun kontaminasi obat pada lingkungan sudah cukup tinggi ya, sehingga kehadiran apotek veteriner di tengah masyarakat sangat diharapkan untuk bisa diterima menjadi salah satu tempat pelayanan resep dokter hewan dan untuk mendapatkan obat yang terjamin keabsahan dan juga keamanannya.